Baik, terima kasih Bram. Pemirsa, berita terpopuler yang pertama datang dari dalam negeri, di mana pemerintah telah melakukan bantuan sosial Bansos berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM sebagai kompensasi di balik keputusan menaikkan harga bensin subsidi pada akhir pekan lalu. Alokasi dana untuk BLT BBM ini sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada 20,65 juta penerima. Nah, pertanyaannya siapa aja nih yang mendapatkan BLT BBM dan gimana cara Anda mengecek apakah Anda mendapatkan BLT BBM atau tidak? Untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak, bisa langsung mengecek ke situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika tidak terdaftar, maka Anda bisa melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bansos BLT BBM ya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan BLT BBM dapat mengajukan diri sebagai penerima bantuan melalui program Usul Sanggah. Program ini adalah fitur di dalam aplikasi Cek Bansos yang ditujukan apabila ada orang yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya. Fitur ini baru dapat diakses melalui aplikasi Cek Bansos bagi masyarakat yang telah mengunduh, mendaftar, dan datanya diverifikasi. Selain fitur tersebut, masyarakat juga dapat menghubungi Comment Center Kementerian Sosial di nomor telepon 021 171. Berita terpopuler yang kedua pemirsa, Indonesia ketiban durian runtuh dari kegiatan ekspor bernilai tambah nikel hingga 19 kali lipat. Sampai pada tahun 2021 kemarin, pemerintah mencatat ekspor dari nikel yang sudah masuk ke dalam pengolahan dan pemurnian itu mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa semenjak Indonesia melarang kegiatan ekspor nikel mentah ke luar negeri, pendapatan negara menjadi bertambah. Sebagai contoh, sebelum kegiatan ekspor nikel mentah ditutup, tiap tahunnya Indonesia hanya mendapatkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, setelah ditutup dan kegiatan ekspor nikel dilakukan dengan nilai tambah pengolahan dan pemurnian, nilai pendapatan negara atas ekspor tersebut menjadi 20,9 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2021 lalu. Meskipun mendapatkan durian runtuh dari nikel, pelarangan ekspor nikel mentah itu tak mulus pemirsa. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut. Namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri. Ya, kemudian kita bergeser, kita ke luar negeri ke Australia, tepatnya pemirsa, di mana Australia melarang impor daging dari Indonesia. Negeri kanguru ini melarang impor produk daging untuk penggunaan pribadi dari semua negara dengan kasus PMK alias penyakit kuku dan mulut. Setidaknya ada 70 negara terdampak termasuk Indonesia. Mengutip data Siaga PMK Republik Indonesia, PMK telah menyebar di 24 provinsi dan 296 kabupaten kota dengan 500.824 total kasus, di mana 382.693 dinyatakan sembuh. Makanan seperti pate, olesan roti terbuat dari daging, dan kerupuk babi dilarang. Aturan ini sudah berlaku sejak Rabu malam. Namun Menteri Pertanian Australia Murray Watt mengatakan larangan tersebut tidak berlaku untuk impor produk daging penggunaan komersial. Pasalnya bisnis sudah harus mematuhi peraturan bea cukai yang ketat. PMK sendiri belum masuk di Australia. Namun jika terjadi ini akan memusnahkan industri peternakan di negeri itu dengan biaya 80 miliar dolar Australia selama 1 dekade. Iya, kiamat lagi, kiamat lagi. Seremnya kata-kata ini. Nah, berita terpopuler yang keempat ini yang menggambarkan gambaran dunia kondisinya kira-kira seperti itulah pemirsa. Setelah sebelumnya India mengalami kelangkaan minuman alkohol dan Australia dilanda krisis tenaga kerja, Korea Selatan terancam krisis semikonduktor, kali ini Amerika Serikat kiamat kekurangan pekerja. Sejumlah media seperti Fox News dan CNN International pekan ini menyebut Paman Sam tengah kekurangan pekerja terburuk dalam sejarah.
Meski banyak perusahaan menawarkan bonus serta gaji lebih tinggi agar lowongan pekerja terisi, ini gagal menarik pekerja. Kekurangan setidaknya terjadi di sektor restoran dan toko. Ini juga terjadi di industri penerbangan, mulai dari kekurangan petugas bagasi, agen TSA, pilot, atau pramugari. Gimana? Anda mungkin mau melamar pekerjaan di negeri Paman Sam?